Assalamualaikum Pak Rigo, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam. 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 Alhamdulillah kabar saya baik Bu Rizka. Iya, syukurlah. Senang Gimana bertemu Bu nih? Rizka nih ya. Oh iya, saya juga. Sudah lama kita tidak virtual seperti ini ya Pak Iya. Rigo. Sesuatu yang ingin disampaikan. Silakan Pak Rigo, ingin ngobrolin apa? Begini Bu Rizka. Saat ini kan Ibu kan tahu posisi saya ini. Saya sedang mengikuti program CGP Bu ya. Program apa Mm-mm. namanya? Program guru penggerak. Iya. Di satu sisi saya tetap menjalankan tugas saya sebagai guru di sekolah saya Mm-mm. Bu. Di posisi Mm-mm. lain, saya juga diamanahkan pada tugas tambahan seperti ngurus e-raport sekarang ini kan, apalagi suasana Mm-mm. sekarang lagi hujan. Iya, Nah, iya. pagi saya perjalanan tugas saya Bu ya, pagi saya sudah di posisi menjadi guru, siang sore Mm-mm. menjalankan tugas sebagai guru penggerak nantinya kan. Bahkan menjelang Mm-mm. maghrib saya masih standby depan laptop. Artinya saya ini masih tak lepas dari laptop Bu. Kemudian Mm-mm. malamnya saya disusul lagi mengerjakan tugas-tugas di LMS, Oh iya, mengerjakan iya. tugas-tugas lain Bu ya. Jadi ini Iya. ini setiap hari berjalan terus nih, setiap hari berjalan terus seperti ini dari Mm-mm. hari ke Mm-mm. hari. Nah, hal ini membuat saya merasa tidak mempunyai waktu untuk diri sendiri, bahkan untuk keluarga pun merasakan quality time bersama keluarga pun kurang, Bu. Oh, Waktu baik-baik. untuk keluarga Jadi, pun kurang. oh iya, oke. Jadi Pak Rigo mau ngomongin jam kerja saat ini jadi lebih panjang ya? Seperti itu Pak Rigo? Iya, saya dari bangun tidur sampai tidur lagi ada aja yang dikerjakan. Ini karena ini lebar sekali kan yang bisa dibicarakan. Apa sih Pak Rigo yang ingin Bapak dapatkan dari ya 10 atau 15 menit percakapan kita ini? Pengennya sih setidaknya saya punya waktu yang efektif, Bu. Ada waktu Mm-mm. yang bisa saya mengerjakan yang lain, terlepas dari peran saya sebagai guru penggerak atau sebagai CGP. Itu, Oke, Bu. oke, iya, baik Pak Rigo. Jadi Pak Rigo ini ingin punya waktu yang efektif, seperti me time begitu ya Pak? Benar, Bu Iya, me. Rizka. Oh Seperti kata iya. orang-orang itu gitu, hidupnya tuh balance antara work dan life-nya, Bu. Biar nggak Mm-mm. work-work aja, Bu. Baik-baik Pak Rigo. Jadi bukan work saja ya. Jadi maunya nanti dapat apa nih? Cara atau ide atau bagaimana Pak? Jadi, Bu Rizka, agar saya bisa menyeimbang itu tadi, karena kalau saya Mm-mm. mikir sendiri kayaknya malah nggak dapat dapat malah habis waktunya untuk mikir. Oke, baik Pak Rigo. Jadi artinya Bapak ingin agar work life balance ya, ternyata tadi tercapai. Demikian ya Pak Rigo. Dalam bayangan Pak Rigo, kalau satu hari itu work balance saya tercapai itu seperti apa sih gambarannya Pak? Kalau menurut saya Bu ya, Mm-mm. walaupun kita ini sebagai pekerja, kita juga kan berkewajiban nih membahagiakan diri sendiri, kan Bu? Begitu kan Iya, iya. Bu? Benar-benar Pak. Ya benar. Nah, itu tercapai itu tercapai misalnya jika saya bisa mengerjakan hobi atau bisa belajar hal lain. Jadi lebih santai tanpa ada tekanan harus mengerjakan itu ini itu. Jadi bebas saya Oke. buat tanpa ada tekanan. Oke, baik-baik Pak Rigo. Jadi bisa mengerjakan hobi atau bisa melakukan sesuatu hal tanpa adanya tekanan ya.
Nah, yang harus kelar pada saat itu selain pekerjaan. Nah, itu menurut Bapak yang namanya work-life balance ya, Pak Rigo? Ya, Bu. Bu Rizka, betul Iya. Bu Rizka. Oke. Nah, kalau Pak Rigo sendiri melihat dalam diri dengan skala 1 sampai 10, pada posisi berapakah work balance yang sudah tercapai? Untuk saat ini, ya Bu ya, Mm-mm. hmm, di antara 6 sampai 7 Bu, 6 ke 7. Oke. Nah, menurut Pak Rigo idealnya di skala angka berapa sih? Ya 6 skala 6 7 Bu. Di Mm-mm. angka 6 sampai Oke, 7. oke, baik. Sekarang di skala 6 sampai 7 ya, Pak. Nah, menurut Pak Rigo, idealnya di skala angka berapa sih, Pak? Kalau menurut saya Hmm. angka itu di atas 8 Bu. Oke, baik. Berarti di atas angka 8. Nah, untuk mencapai angka tersebut, apa yang bisa Pak Rigo lakukan? Hmm, saya harus bisa meluangkan waktu. Begitu Bu Oke. Rizka. Saya harus bisa meluangkan waktu. Baik. Nah, Pak Rigo harus bisa meluangkan waktu. Nah, bagaimana sih caranya, Pak, meluangkan waktu itu? Menurut Pak Rigo? Mungkin kalau menurut versi saya, mungkin saya harus bisa membagi-bagi waktu Bu ya, yang lebih Iya. baik-bagi. Biar ada Mm-mm. pekerjaan yang biar ada pekerjaan nggak numpuk di satu sisi dari satu Mm-mm. hari. Kalau ada beberapa pekerjaan yang bisa dikerjakan, mungkin bisa dikerjakan sebelumnya atau sesudahnya. Kadang Mm-mm. suka bingung sama prioritasnya Bu, mau dikerjakan yang mana Mm-mm. duluan. Oh, oh iya iya ya. Kalau kerjaan itu yang ngatur siapa sebenarnya sih, Pak? Kalau pekerjaan itu atasan, kadang ada juga teman yang meminta bantuan Bu. Oh, oke. Jadi ini dari luar ya, Pak, eksternal. Nah, terus Pak Rigo harus bisa memanage waktu dan tadi juga saya sempat menangkap kata kuncinya menumpuk pekerjaan di satu waktu. Sebenarnya sih tidak ingin menumpuk begitu ya, Pak Rigo. Nah, menurut Pak Rigo, apa sih yang membuat pekerjaan Bapak itu bisa menjadi menumpuk? Eh, Jadwal yang padat dan kegiatan atau pekerjaan tiba-tiba misalnya teman minta bantuan Bu. Oke, baik-baik Pak Rigo. Jadi dari kedua faktor tadi, jadwal yang padat, kemudian atau ada kegiatan atau pekerjaan yang datang secara tiba-tiba. Nah, manakah yang dapat Pak Rigo hindari? Kegiatan atau pekerjaan yang datang tiba-tiba Bu. Karena kalau jadwal sudah terencana kan tinggal pelaksana saja. Sedangkan Mm-mm. kalau teman minta bantuan itu masih bisa saya tolak, namun untuk menolaknya ini saya masih sulit Bu. Oh iya, masih sulit. Nah, sulitnya ini seperti apa sih Pak? Sebenarnya saya ingin menolak karena ada kesibukan kegiatan. Namun hati kecil ini ingin membantu. Oke, baik Pak Rigo. Nah, artinya rasa ini muncul dari internal ya, Pak. Satu sisi Bapak ingin membantu teman, sedangkan satu sisi Bapak khawatir pekerjaan Bapak ini menjadi menumpuk. Ya, jadi Pak Rigo, apa sih yang terjadi jika Pak Rigo itu pada posisi memilih membantu ataupun menolak? Nah, seperti apa kira-kira? Jika saya memilih untuk membantu, pekerjaan saya kan saya sudah pasti akan menumpuk. Sedangkan jika saya menolak, saya merasa nggak enak sama teman. Padahal saya bisa membantunya. Nggak tega Mm-mm. atau kasihan, begitu Bu. Oke, nah lalu Pak Rigo, nah tadi ada rasa nggak tega atau kasihan. Satu sisi Bapak ini ingin membantu ya Pak, tapi satu sisi ya mungkin karena padatnya tadi itu pekerjaan. Lalu Pak Rigo, apa sih yang Bapak dapat lakukan agar pekerjaan tadi dan hati tadi tidak saling berbenturan? Kayaknya saya harus membuat skala prioritas, Bu. Skala Baik, prioritas kan, dengan iya. menyusun pekerjaan mana yang utama dan tidak menunda pekerjaan sehingga saya mempunyai waktu luang yang cukup untuk membantu orang lain tanpa mengorbankan waktu luang saya sendiri. Oke, berarti ada skala Begitu, prioritas ya Bu. Pak ya. Iya, berarti yang saya tangkap Bapak ada skala prioritas, kemudian menyusun pekerjaan yang utama ya Pak ya. Jadi Bapak punya waktu luang sehingga Bapak bisa juga membantu orang lain, juga punya me time. Ya, baik Pak Rigo, kita sudah mau di ujung percakapan nih. Nah, sampai di titik ini, bagaimana sih Pak Rigo melihat situasi Pak Rigo terhadap tadi agar tujuan work-life balance-nya itu balik lagi Pak? Em, untuk masalah internal harus bisa Mm-mm. meminta waktu untuk mengukur pekerjaan tersebut. Sedangkan Mm-mm.
internalnya lebih pada mau nggak mau harus menyediakan waktu setidaknya untuk mengisi jadwal sendiri, Bu. Oke, baik Pak. Nah, sebagai tindak lanjut nih, katakanlah seminggu ke depan Pak Rigo sudah balik ke pekerjaan dengan jadwal yang padat, rutinitas yang padat, aktivitas yang padat. Kemudian apa yang Bapak dapat lakukan yang berbeda dari sebelumnya? Saat merespon orang untuk meminta waktu dulu, jadi tidak Hmm. cepat-cepat mengiyakan. Begitu, Bu. Oke, iya Kemudian ya. membuka di jam istirahat Heeh. membuka jurnal jadwal sendiri agar lebih teratur. Coba-coba Hmm. cross check diri sendiri, Bu. Kalau jam-jam istirahat, saya coba membuka jurnal pribadi atau jurnal diri sendiri agar Oke. lebih teratur, Bu. Begitu, Oke. Bu Rizka. Oh iya, jadi memanfaatkan jam istirahat ya Pak Rigo ya. Iya, baik Pak Rigo. Nah, kita sudah di paling akhir ini Pak. Jika Pak Rigo bisa menyimpulkan apa yang telah kita bicarakan dari tadi, satu atau dua kalimat yang untuk bisa dibawa pulang, apa itu Pak? Hmm, Belajar berani say no kepada orang di Mhm. masa-masa urgen dan Oke. disiplin ngisi jadwal sendiri sehingga tersedia waktu untuk me time, meluangkan hobi dan family time, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, oke, Pak Rigo, keren banget. Terima kasih atas cerita yang luar biasa hari ini, Pak Rigo. Sukses terus ya, Pak, dalam menjalankan work-life balance-nya dan tetap semangat. Kemudian sukses juga, Pak, pendidikan guru penggeraknya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Baik, Bu Rizka. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, Pak Rigo. Waalaikumsalam, Bu.